penjelasan dari Madya. 9 metode pengajaran remedial. Dalam memberikan pengarahan remedi dilakukan dengan beberapa metode antara lain. A. Metode pemberian tugas. Metode ini dapat pula diberikan untuk mengetahui kasus yang sedang dicari. Keuntungan dari metode ini adalah: 1. Siswa dapat memahami dirinya, baik kelebihan maupun kekurangan, untuk memperdalam atau memperluas materi pembelajaran. 3. Memperbaiki cara-cara belajar yang kurang efisien. 4. Mempercepat kemajuan belajarnya baik pada kelompok maupun individual. B. Metode diskusi. Dalam pengajaran remedi, metode diskusi dapat dipergunakan untuk memecahkan kesulitan yang sama dalam suatu kelompok untuk mencari pemecahannya. 10. Langkah-langkah kegiatan remedial. Kegiatan remedial dapat dilaksanakan sebelum kegiatan pembelajaran, biasa untuk membantu siswa yang diduga akan mengalami kesulitan. Preventif. Setelah kegiatan pembelajaran, biasa untuk membantu siswa yang mengalami kesulitan belajar. Kuratif. Atau selama berlangsungnya kegiatan pembelajaran, biasanya. Pengembangan. A. Analisis diagnosis dibagi menjadi 2. 1. Tujuan. Memiliki 1. Kesulitan belajar ringan, 2. Kesulitan belajar sedang, 3. Kesulitan belajar berat. 2. Teknik dibagi menjadi 4, yaitu tes prasyarat, tes diagnostik, wawancara, dan pengamatan atau observasi. B. Menemukan penyebab kesulitan. C. Menyusun rencana kegiatan remedial. Perencanaan tersebut meliputi hal-hal sebagai berikut. 1. Merumuskan indikator hasil belajar. 2. Menentukan materi. 3. Memilih strategi merencanakan waktu. 4. Menentukan jenis prosedur dan alat penilaian. D. Melakukan kegiatan remedial. E. Menilai kegiatan remedial. Bentuk pelaksanaan pembelajaran remedial. Ada 4 bentuk pelaksanaan pembelajaran, yaitu: 1. Pemberian bimbingan secara khusus. 2. Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda. 3. Pemberian tugas latihan secara khusus. 4. Pemanfaatan tutor sebaya. 12. Waktu pelaksanaan pembelajaran remedial. Pembelajaran remedial dilakukan ketika peserta didik teridentifikasi oleh guru mengalami kesulitan terhadap penguasaan materi pada KD tertentu yang sedang berlangsung. 13. Penilaian pengajaran remedial. Kriteria keberhasilan pengajaran remedial yaitu: A. Berkembangnya pemahaman baru. B. Perasaan positif. C. Rencana kegiatan. Sementara itu, Robinson dalam Abin Samsudin Makmum tahun 2003 mengemukakan beberapa kriteria dari keberhasilan dan efektivitas remedial yang telah diberikan, yaitu apabila: A. Peserta didik telah menyadari, to be aware or, atas adanya masalah yang dihadapi. B. Peserta didik telah mengalami, self-insight, permasalahan yang dihadapi. C. Peserta didik telah mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan diri dan masalahnya secara objektif. D. Peserta didik telah menurun ketegangan emosinya. E. Peserta didik telah menurun penentangan terhadap lingkungannya. F. Peserta didik telah mulai menunjukkan kemampuan dalam mempertimbangkan, mengadakan pilihan, dan mengambil keputusan secara sehat dan rasional. G. Peserta didik mulai menunjukkan kemampuan melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyesuaian dari terhadap lingkungannya sesuai dengan dasar pertimbangan dan keputusan telah diambil. Itu A. Berkembangnya pemahaman baru. B. Perasaan positif. C. Rencana kegiatan. Sementara itu, Robinson dalam Abin Samsudin Makmum tahun 2003 mengemukakan beberapa kriteria dari keberhasilan dan efektivitas remedial yang telah diberikan, yaitu apabila: A. Peserta didik telah menyadari, to be aware or, atas adanya masalah yang dihadapi. B. Peserta didik telah mengalami, self-insight, permasalahan yang dihadapi. C. Peserta didik telah mulai menunjukkan kesediaan untuk menerima kenyataan diri dan masalahnya secara objektif. D. Peserta didik telah menurun ketegangan emosinya. E. Peserta didik telah menurun penentangan terhadap lingkungannya. F. Peserta didik telah mulai menunjukkan kemampuan dalam mempertimbangkan, mengadakan pilihan, dan mengambil keputusan secara sehat dan rasional. G. Peserta didik mulai menunjukkan kemampuan melakukan usaha-usaha perbaikan dan penyesuaian dari terhadap lingkungannya sesuai dengan dasar pertimbangan dan keputusan telah diambil.
B. Pengayaan. 1. Pengertian pembelajaran pengayaan. Secara umum, pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh kurikulum, dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Program pengayaan ini diartikan untuk memberikan tambahan atau perluasan pengalaman atau kegiatan peserta didik yang teridentifikasi melampaui ketuntasan belajar yang ditentukan oleh kurikulum. Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pembelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang dilaksanakannya, sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Pengayaan pada kegiatan pembelajaran ditujukan oleh digunakannya sumber belajar, metode pembelajaran, serta alat bantu pembelajaran yang bervariasi dibandingkan pembelajaran biasa. Metode yang digunakan dapat bervariasi sesuai dengan sifat, jenis, dan latar belakang kesulitan belajar. Metode ini yang dialami oleh peserta didik dalam program pengayaannya, media belajar harus betul-betul disiapkan guru agar dapat memfasilitasi peserta didik dalam menguasai materi yang diberikan. Yang kedua, hakikat pembelajaran pengayaan. Dalam pelaksanaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran tuntas, guru mengadakan penilaian awal untuk mengetahui kemampuan peserta didik terhadap kompetensi atau materi yang diberikan dipelajari sebelum pembelajaran itu dimulai. Lalu, untuk melengkapi itu semua dibutuhkanlah strategi pembelajaran yang digunakan, seperti media audio, video, dan audio visual dalam berbagai format, mulai dari kaset, slide, video, maupun komputer multimedia. Pada akhir program pembelajaran, diadakanlah penilaian yang lebih formal, berupa ulangan harian. Ulangan harian ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pencapaian belajar. Apakah seorang peserta didik gagal atau berhasil untuk mencapai tingkat penguasaan kompetensi tertentu. Penilaian akhir program ini dimaksudkan untuk menjawab pertanyaan, apakah peserta didik telah mencapai kompetensi atau tingkat penguasaan yang minimal atau ketuntasan belajar yang seperti yang dirumuskan pada saat pembelajaran dilaksanakan. Jika ada peserta didik yang lebih mudah dan cepat mencapai penguasaan kompetensi minimal yang ditetapkan, maka sekolah perlu memberikan perlakuan khusus berupa program pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan ini merupakan pembelajaran tambahan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pembelajaran baru pada peserta didik yang memiliki kelebihan demikian rupa, sehingga mereka dapat mengoptimalkan perkembangan minat, bakat, dan cakapannya. Yang ketiga, tujuan pembelajaran pengayaan. Kegiatan pengayaan dilaksanakan dengan tujuan memberikan kesempatan kepada siswa untuk memperdalam penguasaan materi pelajaran yang berkaitan dengan tugas belajar yang sedang dilaksanakan sehingga tercapai tingkat perkembangan yang optimal. Yang keempat, jenis pembelajaran pengayaan. Ada 3 jenis pembelajaran pengayaan, yaitu yang pertama, kegiatan eksploratory yang bersifat umum yang dirancang untuk disajikan kepada peserta didik. Sajian dimaksud berupa peristiwa sejarah, buku, tokoh masyarakat, dan sebagainya. Yang kedua, keterampilan proses yang diperlukan oleh peserta didik agar berhasil dalam melakukan pendalaman dan investigasi terhadap topik yang diminati dalam bentuk pembelajaran mandiri. Yang ketiga, pemecahan masalah yang berkaitan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan belajar lebih tinggi berupa pemecahan masalah nyata dengan menggunakan pendekatan pemecahan masalah atau pendekatan investigatif atau penelitian ilmiah. Pemecahan masalah ditandain dengan yang pertama, identifikasi bidang permasalahan yang akan dikerjakan. Yang kedua, penentuan fokus masalah atau problem yang akan dipecahkan. Yang ketiga, penggunaan berbagai sumber. Yang keempat, pengumpulan data menggunakan teknik yang relevan. Yang kelima, analisis data. Dan yang keenam, penyimpulan hasil investigasi.
Sekolah tertentu, khususnya yang memiliki peserta didik lebih cepat belajar dibanding sekolah-sekolah pada umumnya, dapat menaikkan tuntunan kompetensi melebihi standar isi. Misalnya, sekolah-sekolah yang menginginkan memiliki keunggulan khusus. 5. Prinsip-prinsip pembelajaran pengayaan. Prinsip-prinsip program pengayaan yang perlu diperhatikan dalam mengonsep program pengayaan menurut Hatena 1992 adalah A. Inovasi. Guru perlu menyesuaikan program yang diterapkannya dengan kekhasan peserta didik, karakteristik kelas, serta lingkungan hidup dan budaya peserta didik. B. Kegiatan yang memperkaya. Dalam menyusun materi dan mendesain pembelajaran pengayaan, kembangkan dengan kegiatan yang menyenangkan, membangkitkan minat, merangsang pertanyaan, dan sumber-sumber yang bervariasi dan memperkaya. C. Merencanakan metodologi yang luas dan metode yang lebih bervariasi. Misalnya, dengan memberikan proyek, pengembangan minat, dan aktivitas-aktivitas menggugah atau playful, menerapkan informasi terbaru, hasil-hasil penelitian atau kemajuan program-program pendidikan terkini. Sedangkan Pasal 1993 menyarankan bahwa dalam merancang program pengayaan, penting untuk memperhatikan 3 hal. A. Keluasan dan kedalaman dari pendekatan yang digunakan. Pendekatan dan materi yang diberikan tidak hanya berisi yang luarnya atau kulit-kulitnya saja, tetapi diberikan dengan lebih menyeluruh dan lebih mendalam. Contohnya, membahas mengenai prinsip-prinsip Pitagoras, tidak hanya memberikan rumus dan pemecahan soal saja, tetapi juga memberikan pemahaman yang luas dari mulai sejarah terbentuknya hukum-hukum Pitagoras dan bagaimana penerapan prinsip tersebut dalam kehidupan sehari-hari. B. Tempo dan kecepatan dalam membawakan program. Sesuaikan cara pemberian materi dengan tempo dan kecepatan peserta didik dalam menangkap materi yang diajarkan. Hal ini berkaitan dengan kecepatan daya tangkap yang dimiliki peserta didik, sehingga materi yang diberikan dengan lebih mendalam dan lebih dinamis untuk menghindari kebosanan karena peserta didik yang telah menguasai materi pelajaran yang diberikan di kelas. C. Memperhatikan isi dan tujuan dari materi yang diberikan. Hal ini bertujuan agar kurikulum yang dirancang lebih tepat guna dan responsif terhadap kebutuhan peserta didik. Renzulli 1979 menyatakan bahwa program pengayaan berbeda dengan program akselerasi karena pengayaan dirancang dengan lebih memperhatikan keunikan dan kebutuhan individual dari peserta didik. 6. Langkah-langkah pembelajaran pengayaan. Langkah-langkah dalam pembelajaran pengayaan tidak terlalu jauh berbeda dengan program remedial. Diawali dengan kegiatan identifikasi, kemudian perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian. Guru tidak perlu menunggu diperolehnya penilaian otentik terhadap kemampuan peserta didik. Apabila melalui observasi dalam proses pembelajaran, peserta didik sudah terindikasi memiliki kemampuan yang lebih dari teman lainnya. Bisa ditandai dengan penguasaan materi yang cepat dan membutuhkan waktu yang lebih singkat, sehingga peserta didik seringkali memiliki waktu sisa yang lebih banyak, dikarenakan cepatnya dia menyelesaikan tugas atau menguasai materi. Disinilah dibutuhkan kepekaan guru dalam merencanakan dan memutuskan untuk melaksanakan pembelajaran pengayaan. Wiener 1996 dalam Sandtorp 2007 mengemukakan karakteristik peserta didik yang berbakat antara lain. A. Peserta didik yang berbakat biasanya cermat dalam setiap hal ataupun kesempatan di mana mereka harus menggunakan kemampuannya. Mereka adalah anak-anak yang selalu menjadi yang pertama dalam menguasai suatu pelajaran dengan usaha yang juga minimal dibandingkan teman-teman atau peserta didik lain yang dikarenakan mereka sejak lahir memiliki kemampuan yang tinggi dalam satu atau beberapa bidang. B. Dalam kehidupan sehari-hari, peserta didik yang berbakat dapat berhasil memecahkan masalah secara tepat dengan cara ia kembangkan atau ia temukan sendiri. Peserta didik yang berbakat dapat menangkap atau lebih menyukai petunjuk yang tidak eksplisit dibandingkan dengan peserta didik yang lain. C. Memiliki hasrat untuk menguasai. Mereka memiliki hasrat obsesi
dan minat dan kemampuan untuk fokus, sehingga sangat mudah baginya untuk memahami dan menguasai suatu hal. Guru diharapkan lebih peka dalam mengenali peserta didik yang memiliki karakteristik ini, dikarenakan mereka memiliki kebutuhan yang juga berbeda dibandingkan dengan teman-temannya. Pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Pemberian pembelajaran pengayaan pada hakikatnya adalah memberi bantuan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan lebih dalam belajar. Agar pembelajaran pengayaan tepat sasaran, maka akan ditempuh beberapa langkah-langkah, yaitu identifikasi kelebihan kemampuan belajar dan bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Saya akan membahas dulu bagaimana identifikasi kelebihan kemampuan belajar. Di dalamnya ini terdapat dua, yaitu tujuan dan teknik. Tujuannya adalah untuk mengetahui jenis serta tingkat kelebihan belajar peserta didik. Kelebihannya ini berupa belajar lebih cepat, menyimpan informasi lebih mudah, rasa keingintahuan yang tinggi, berpikir mandiri, superior dalam berpikir abstrak, dan yang terakhir adalah memiliki banyak minat. Dan adapun tekniknya yaitu tes IQ, tes inventory, wawancara, dan observasi. Langkah selanjutnya adalah bentuk pelaksanaan pembelajaran pengayaan. Bentuknya dapat berupa belajar kelompok, belajar mandiri, pembelajaran berbasis tema, dan pemadatan kurikulum. Selanjutnya adalah penilaian pembelajaran pengayaan. Penilaian hasil kegiatan pengayaan cukup dalam bentuk portofolio dan harus dihargai sebagai nilai tambahan dari peserta didik yang normal. Analisis kasus. Contohnya, sebut saja Dion. Dia adalah seorang siswa kelas 4 di jenjang sekolah dasar. Dia mendapatkan nilai hasil belajar terendah di kelasnya. Bahkan nilai terendah tersebut tidak hanya pada satu mata pelajaran saja. Akan tetapi nilai terendah tersebut ada di semua mata pelajaran. Dalam melaksanakan belajar mengajar, Dion terlihat sangat sulit sekali menerima materi pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Dia lebih suka bermain dan mengganggu teman-temannya. Tidak hanya itu saja, Dion juga sering tidak mengerjakan PR yang diberikan oleh gurunya. Solusinya, dari permasalahan yang dialami Dion tersebut akan menjadi kecemasan bagi setiap guru maupun pihak orang tua sendiri. Untuk itu, posisi guru adalah sebagai orang tua kedua dari tiap murid-muridnya. Selain itu, guru juga dianggap mampu atau lebih kompeten dalam memahami serta mengenal lebih dekat karakteristik yang dimiliki siswa tersebut. Analisis. Perlu dipahami bahwa kesulitan belajar itu adalah suatu kondisi maupun situasi yang mana prestasi maupun kompetisi yang dicapai tersebut tidak sesuai dengan penilaian kriteria standar yang sudah ditetapkan, sehingga perlu untuk diketahui dalam mempengaruhi kesulitan belajar mempunyai beberapa faktor, yaitu 1. Faktor inter, 2. Fisiologis, 3. Psikologis, 4. Ekstern.